Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi materi kita masih dengan materi yaitu CSS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi CSS kita yaitu mengenai gaya teks. Nah, sebelum kita masuk ke materi gaya teks di dalam sebuah CSS, itu saya akan menggunakan menjalankan atau memprogram sebuah HTML dan CSS-nya itu tidak menggunakan text editor, aplikasi text editor ya, tapi saya menggunakan di sini aplikasi berbasis web yaitu namanya codepen.io. Nah, jadi codepen.io itu sebetulnya sama aja dengan aplikasi kode editor, cuman di sini kenapa saya menggunakan codepen supaya mempersingkat aja sebetulnya. Jadi ketika saya menggunakan text editor itu saya harus Ctrl S, terus kembali ke browser, terus di refresh browsernya seperti itu. Nah, kalau di codepen itu otomatis langsung secara real time ya. Nah, bagi teman-teman silakan nanti mau mencoba codepen.io ini di laptop atau komputernya masing-masing silakan. Nah, di sini ada yang namanya start coding. Nah, kita disuguhkan dengan tampilan editornya ya, yaitu ada HTML, CSS, dan JS. Nah, untuk JS ini kita tidak pakai dulu ya. Kita hanya pakai HTML dan CSS-nya. Seperti ini. Kalau misalkan di sini saya tuliskan H1, misalkan hello world, seperti ini. Nah, maka akan muncul di sini juga hello world ya. Ini CSS juga sama, nanti di sini kita akan bikin CSS-nya. Jadi supaya mempersingkat waktu sih sebetulnya. Tapi nanti untuk kedepannya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah project itu saya sarankan di text editor ya, jangan di sini karena kalau di sini itu hanya sebatas testing aja atau tester aja. Kita akan melanjutkan sesi materi kita yaitu mengenai gaya teks. Nah, di dalam sebuah gaya teks itu yang pertama ada yang namanya komentar. Jadi komentar ini adalah sebuah script atau sebuah coding yang tidak akan ditampilkan di layar ya, baik itu oleh si compiler ataupun interpreter. Seperti itu. Nah, untuk komentar dari CSS-nya ini menggunakan slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash seperti ini. Kalau misalkan kita di sini ya, slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash, lalu isikan di sininya misalkan ini adalah komentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi tulisan ini atau sintak ini tidak akan ditampilkan di tampilannya atau di layarnya ya, hanya sebatas sebagai catatan aja. Atau misalkan teman-teman bisa menggunakan komentar ini dengan Ctrl slash, maka akan dibuatkan otomatis tag komentarnya. Misalkan ini adalah komentar. Misalkan kita buat lagi di sini lebih dari satu pun itu tidak jadi masalah ya, tidak akan ngaruh ke tampilannya. Misalkan kita di sini belajar CSS gaya teks. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya color. Nah, color ini untuk memberikan warna ya pada sebuah tulisan. Itu di video sebelumnya juga kita sudah nyoba membuat sebuah warna ya dengan menggunakan color. Lalu yang selanjutnya ada text align. Text align ini untuk mengatur format dari si paragrafnya.
Lalu text indent itu untuk memberikan indentasi pada paragraf. Lalu ada yang namanya text decoration untuk mengatur dekorasi pada teks. Nah, maksudnya untuk mengatur dekorasi pada teks itu, misalkan kita akan membuat sebuah underline atau misalkan garis yang seperti dicoret seperti itu ya. Itu dengan menggunakan text decoration. Lalu ada yang namanya text transform. Itu text transform mengubah jenis huruf menjadi huruf besar ataupun kecil ataupun kapital ya. Jadi bisa besar semua, bisa kecil semua, bisa kapital. Jadi kapital itu yang huruf pertamanya besar. Setelah itu hurufnya kecil, itu huruf kapital. Lalu ada yang namanya letter spacing. Itu untuk mengatur spasi antar huruf. Nah, jadi misalkan setiap huruf itu ada spasinya ya, ada ukuran spasinya. Lalu di sini ada word spacing. Word spacing ini untuk mengatur spasi antar kata. Nah, jadi bedanya yang letter spacing dan yang word spacing ini, kalau yang word spacing itu setiap katanya itu ada huruf ini ya, spasi jarak dari kata pertama dengan kata kedua itu ada jarak. Nah, kalau untuk ini letter spacing itu dari setiap huruf ke huruf lain itu ada jaraknya seperti itu. Nah, yang pertama ada color. Nah, color itu kita bisa memanggilnya tiga ya. Yang pertama ada nama warna. Kita bisa memanggil dengan nama warna, misalkan red. Lalu misalkan kita juga bisa memanggil dengan namanya heksadesimal ya. Nah, heksadesimal ini diawali dengan huruf crash atau simbol crash, simbol pagar. Lalu selanjutnya kode dari heksadesimal warna merah. Misalkan ini merah kan. Kalau untuk heksadesimalnya FF 0000 seperti ini ya. Oh, ini enggak pakai RGB. Lalu untuk yang RGB, kita bisa menggunakan RGB. Nah, untuk RGB ini 255.0,0,0 ini untuk warna merah ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan nama warnanya atau heksadesimal ataupun RGB. Nah, misalkan di sini saya akan mencontohkan H1. Kita kasih warna. Misalkan color seperti ini, red. Nah, otomatis berubah menjadi warna biru. Tapi kita juga, atau misalkan kita tambahkan dulu di sini font size, misalkan 100 px. Biar besar ya. Misalkan saya juga di sini tambahkan paragraf yang isinya teks default lorem seperti ini. Nah, misalkan kita juga bisa menggunakan heksadesimal ya. Heksadesimalnya yang merah itu FF 0000. Diawali dengan simbol pagar atau crash FF 0000. Nah, sama ya, berubah menjadi warna merah. Atau kita juga bisa menggunakan RGB. RGB-nya yaitu yang warna merah ini 255,0,0. Berarti 255,0,0. Oh, ada yang saya lupa lagi ya, kalau misalkan ini untuk warna merah itu Yang jelas nanti kalian bisa cek itu di internet, atau misalkan kalian bisa cek aja di sini colorpicker.com. Nah, jadi kalian di website ini bisa tahu nih, misalkan warna biru itu heksadesimalnya ini. Nanti kalian tinggal copy, misalkan pastekan di sini.
maka akan berubah menjadi warna biru nantinya. Nah, ini warna biru ya. Sip, seperti itu untuk warna. Kita kembali lagi. Selanjutnya text align. Text align ini ada 4, ada left. Left itu untuk kiri, right itu kanan ya, center untuk tengah, dan justify itu untuk sama rata atau kiri kanan. Misalkan yang P aja ya, yang P saya kasih text align. Text align-nya misalkan, nah kalau ini kan defaultnya left ya atau kiri, kita ganti menjadi right seperti ini. Nah, maka akan rata kanan. Kalau misalkan saya ganti lagi menjadi center, nah maka akan teksnya berubah menjadi di tengah. Atau misalkan justify seperti ini, nah maka akan sama rata ya tuh. Jadi antara kiri dan kanan ini dia sama rata. Sip ya, seperti itu untuk text align. Lanjut text indent. Text indent itu dia bisa menggunakan dua ya, bisa menggunakan PX ataupun kita menggunakan PX dulu. Misalkan kita tambahkan di sini, ini saya hapus text align-nya. Misalkan kita tambahkan text indent, misalkan 15 PX. Nah, maka jarak antara dari awal tampilan sampai dengan huruf awal itu adalah 15 PX. Kalau misalkan saya ganti menjadi 50, nah maka akan terganti juga seperti itu. Atau misalkan kita gunakan persen bisa. Nanti teman-teman bisa gunakan, boleh menggunakan PX ataupun persennya. Sip. Selanjutnya ada yang namanya text decoration. Text decoration itu untuk memberikan garis ya. Nah, di sini ada non. Non itu berarti tidak menggunakan garis. Ada underline, ini untuk untuk garis bawah. Ini overline untuk garisnya di atas ya, di atas tulisannya. Nah, kalau yang line stroke itu garis yang memang seperti dicoret. Contoh misalkan gini. Nah, seperti itu. Itu adalah line stroke. Mari kita coba. Ini saya hapus lagi. Kita gunakan text decoration di sini ya, di H1-nya. Text decoration. Misalkan kita gunakan yang pertama underline dulu. Nah, maka akan dibuatkan garis bawah ya, di bawah tulisannya atau hurufnya. Kalau misalkan kita menggunakan overline seperti ini, maka akan dibuatkan garis di atas. Nah, seperti ini ya. Ini maaf ya agak sedikit lama karena memang kalau menggunakan ini tergantung dari jaringan yang teman-teman pakai gitu. Kalau misalkan kita gunakan line stroke, misalkan saya ganti menjadi line stroke seperti ini. Nah, maka akan dibuatkan garis seperti yang dicoret tatanya. Sip ya teman-teman, nanti teman-teman bisa coba aja untuk text decoration. Selanjutnya ada text transform. Nah, jadi text transform ini ada 4 ya, sama ada non, ada lowercase, ada uppercase, ada capitals. Nah, kalau lowercase ini berarti tulisannya nanti kecil semua. Untuk uppercase itu besar semua. Yang capital yang ini setiap awal dari hurufnya itu huruf besar. Seperti itu ya. Mari kita coba.
misalkan kita tambahkan, ini kita hapus lagi, kita tambahkan teks transform. Misalkan kita pakai dulu yang pertama low case. Nah, kalau low case ini hurufnya kecil semua ya, jadi memang ini apa untuk kecil. Kalau misalkan besar, saya ganti misalkan di sini menjadi uppercase. Tulisannya menjadi besar seperti itu. Kalau misalkan saya ganti menjadi kapital, capitalize. Nah, hurufnya sama ya, karena memang defaultnya H-nya besar. Nah, di sini coba kita gunakan yang capitalize-nya ini, kita pindahkan ke P. Nah, tuh. Jadi setiap awal dari katanya itu hurufnya besar atau hurufnya kapital ya. Itu dengan menggunakan capitalize. Sip, lanjut. Nah, di sini yang terakhir ada letter spacing dan word spacing. Nah, letter spacing ini untuk memberikan jarak antara huruf, lalu untuk word spacing ini untuk memberikan jarak antara kata. Nah, untuk membuatnya itu bisa menggunakan PX ya. Misalkan di sini kita gunakan, ini kita hapus. Atau teman-teman bisa menimpah, itu bisa. Misalkan kita gunakan letter spacing seperti ini. Misalkan letter spacingnya 20 pixel. Nah, maka akan dibuatkan setiap hurufnya itu dikasih jarak spasinya itu yaitu 20 pixel. Kalau misalkan saya ganti menjadi 5 pixel, nah maka akan setiap hurufnya itu mempunyai 5 pixel dari jarak spasinya. Seperti ini ya. Atau misalkan kita gunakan word spacing seperti ini, misalkan 10 pixel. Nah, jadi setiap katanya itu ditambahkan jarak spasinya yaitu 10 pixel. Kalau misalkan saya ganti menjadi 20 pixel misalkan, nah maka akan lebih lebar lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk implementasi dari gaya teks di sesi kali ini. Saya cukupkan sekian. Apabila teman-teman ada kendala atau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan tulis aja di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, masih di sesi CSS dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.